Shalom jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan kita berjumpa kembali di dalam program Menara Doa Online AGCC GBT Kota Kudus bersama dengan saya Pastor Yuelo dan juga Pastor Yohanes Luestian. Mari kita sama-sama datang menghampiri tahta Tuhan. Dan saya ingin ingatkan sebelum kita masuk lebih dalam di hadirat Tuhan, untuk kita jangan lupa untuk klik like, comment, share, dan subscribe sehingga channel ini boleh semakin berkembang dan channel ini boleh semakin memberkati banyak orang. Dan kita yakin dan percaya 1000 subscriber bukan menjadi satu hal yang mustahil untuk kita semua bisa tuai sehingga di awal tahun kita bisa bergerak dengan lebih luar biasa lagi. Haleluya, mari kita memuji menyembah nama Tuhan. Kita percaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita pada siang hari ini. Siapkan hati pikiranmu, siap terima mujizat dari Tuhan. Haleluya. Janji Tuhan seperti fajar pagi hari. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Tuhan yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu menguaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Tuhan yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu menguaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kami tahu Tuhan, kasih-Mu begitu dalam di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu bagi kami. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup.
hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Tuhan yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu menguatkanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Yesus baik, Yesus luar biasa. Kami sembah, kami sembah, kami muliakan Engkau. Glory, glory, glory. Haleluya. Glory, glory, Haleluya. glory. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau luar biasa. Tidak ada yang seperti Engkau, tidak ada yang seperti Engkau. Glory, glory, glory. Haleluya. Glory, glory, Terima glory. kasih, Engkau hebat, Glory, Engkau glory, luar glory. biasa. Tiada yang seperti Engkau. Glory, glory. Haleluya. Glory, glory. Kami menyembah nama-Mu. Glory, glory, glory. memuliakan-Mu. Haleluya. Kami meninggikan-Mu. Haleluya. Haleluya. Glory, 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 glory. Haleluya. Ku sembah, ku sembah. Ku sembah, ku sembah. Ku sembah. Haleluya. Ku sembah, ku sembah. Ya la 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 ba 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 la ba. Glory, glory. Kami percaya Ku sembah, ku kepadamu. sembah. Kami percaya Tuhan. Haleluya.
kasih Tuhan. Haleluya. Pertolongan-Mu yang ajaib bagi para pemirsa. Perbuatan-Mu yang besar terjadi bagi para pemirsa setia yang selalu mendengar firman puji-pujian. Haleluya. Engkau dahsyat, perbuatan-perbuatan-Mu yang besar. Engkau hebat. Glory, glory, Terima kasih Tuhan. glory, glory. Terima kasih. Glory, Engkau glory, glory. luar biasa. Glory, Engkau glory, dahsyat glory. Tuhan. Glory, glory. Tidak ada yang seperti Engkau, Glory, Yesus. glory, glory. Tidak ada yang seperti Glory. Engkau. Haleluya. Glory, Janji-Mu seperti glory, fajar pagi hari. glory, glory. Yang tiada pernah terlambat Tiada bersinar. Curahkan, Cinta-Mu curahkan seperti bagi sungai kami yang sekalian. mengalir. Curahkan lebih lagi, curahkan 2 kali lipat. Dan ku Tuhan. tahu betapa Ya Tuhan, kami membutuhkan kasih-Mu. Kami Janji-Mu, membutuhkan Roh janji-Mu Kudus. seperti Lebih fajar lagi pagi kuasai hidup hari. kami, kuasai pikiran kami. Yang tiada pernah Haleluya, terlambat haleluya, bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari. Yang tiada Ayo, pernah Roh Kudus, ayo, terlambat Tuhan. bersinar. Jangan Kau terlambat, Tuhan. Berapa Cinta-Mu lama seperti lagi, Tuhan? sungai yang Ayo, Tuhan. mengalir. Kami butuh jiwa-jiwa Dan ku dimenangkan tahu untuk kemuliaan betapa Tuhan. dalam Kami butuh kasih-Mu. jiwa-jiwa Tuhan. Kami berdoa buat Dan ku jiwa-jiwa tahu Tuhan. betapa Oh, dalam Tuhan, kasih-Mu. Seluruh gereja-gereja, Dan bukan ku hanya tahu gereja kami, betapa dalam gereja-gereja dipenuhi dengan jiwa-jiwa, itu doa kami, itu kerinduan kami, itu yang ada di hati kami. Anak-anak muda, sekolah Haleluya. minggu, orang dewasa, Tuhan, kami Terima melihat kasih, hati Tuhan. kami merasa terbeban, Tuhan. Iya, Haleluya, haleluya, lala, jiwa-jiwa Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya, Karena haleluya, Tuhan kita layak haleluya, dipuja. Tuhan. Karena Tuhan kita Haleluya, layak jiwa, disembah. jiwa, Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, Haleluya. Terima kasih haleluya, Tuhan. haleluya. Kami bersyukur buat siang Oh, hari Roh ini Kudus, Engkau hadir di Roh tengah-tengah Kudus, Roh kami. Kudus, Roh Saat Kudus. kami berdoa, saat kami Ura memuji lama menyembah ya nama-Mu. sandaya ralabu, Kami yakin dan percaya ya Bapa, syara lalala Roh-Mu maya hadir di lalama tengah-tengah ya setiap Tuh. kami. Kami yakin dan percaya Syara lalama Engkau melawat ya setiap lalama kami, ya Tuh. Engkau memberkati setiap kami, menyembuhkan kami, dan mengangkat setiap beban kehidupan kami. Sehingga Tuhan selesai ibadah menara doa pada siang hari ini. Kami boleh melihat bahwa kuasa Tuhan masih bekerja sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami yakin dan percaya setiap pujian penyembahan kami diterima di kirbat Tuhan. Dan sehingga Tuhan setiap doa-doa kami didengar, setiap seruan kami dijawab oleh Tuhan. Sehingga mata kami boleh senantiasa melihat bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang luar biasa dahsyat dan luar biasa ajaib. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu siang hari ini. Kami yakin dan percaya hidup kami diubahkan, hidup kami menjadi pemenang, hidup kami menjadi kepala dan bukan ekor. Kami akan terus naik dan tidak akan pernah turun. Kami akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Memberkati Tuhan setiap kami semua dalam apapun yang kami kerjakan. Kami yakin dan percaya di dalam keluarga kami, di dalam studi kami, di dalam pekerjaan
pekerjaan kami, bisnis kami, seluruh jemaat AGCC GBT Kota Kudus akan mengalami terobosan. Khususnya di tahun 2025, kami tahu banyak analisis-analisis yang mengatakan tahun 2025 adalah tahun yang gelap. Seperti juga di tahun 2024, banyak orang mengatakan di tahun 2024 adalah tahun yang gelap. Tapi Tuhan, sampai hari ini di bulan Desember, di tanggal ini ya Bapak, hari Senin ini kami masih boleh ada, karena kami yakin dan percaya ada janji Tuhan yang digenapi dalam hidup kami. Kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan sepanjang hidup kami. Meskipun sekeliling kami berkata gelap, tetapi kami percaya Tuhan akan menerangi jalan kehidupan kami. Terlebih tahun 2025, sebentar kami akan menyambut tahun 2025. Kami yakin dan percaya Tuhan pasti akan membawa hidup kami lebih lagi untuk melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang nyata dan ajaib bagi kami semua. Memberkati Tuhan untuk gereja kami sebentar juga nanti di tanggal 25 ada perayaan Natal. Kau berikan keamanan, kau berikan damai sejahtera, sukacita Natal ada di tengah-tengah kami, sehingga Tuhan perayaan Natal yang ada kami yakin dan percaya boleh memberkati setiap jiwa-jiwa yang datang dan jiwa-jiwa yang baru boleh dituai. Dan kami yakin dan percaya Tuhan bangku-bangku yang kosong akan penuh terisi dengan jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat berkat-Mu. Kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Tapi sebelumnya kami akan mendengar firman Tuhan. Kami yakin dan percaya Kau melawat setiap hati kami, memberkati hamba-Mu. Dan biar firman Tuhan yang ditabur tidak kembali dengan sia-sia, tetapi firman Tuhan yang ditabur boleh menjadi berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa, dan setiap kita yang diberkati Tuhan sama-sama kita berkata amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah memuji, menyembah nama Tuhan pada siang hari ini, dan tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya ingin ingatkan kepada setiap kita semua untuk kita jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe channel ini ke sebanyak-banyaknya grup yang ada di smartphone atau gadget Bapak Ibu Saudara-saudara semua. Karena saya yakin dan percaya kalau kita mau melakukan bagian kita, maka Tuhan pasti akan melakukan bagian Tuhan. Ya, kalau kita santai-santai ya kita tidak akan menerima apa-apa. Tetapi kalau kita mau bekerja keras, kita mau melakukan apa yang seharusnya kita lakukan, Tuhan pasti akan melakukan apa yang seharusnya Tuhan lakukan. Dan jangan lupa bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang rindu memberkati kehidupan hamba-hamba Tuhan, menjadi saluran berkat, kepanjangan tangan Tuhan juga, menabur untuk pekerjaan Tuhan. Mari Bapak Ibu bisa berikan persembahan melalui nomor rekening yang ada di kolom deskripsi. Jadi Bapak Ibu silakan klik deskripsinya, dan nanti Bapak Ibu akan melihat ada nomor-nomor rekening yang tersedia di sana. Silakan Bapak Ibu pilih, Bapak Ibu mau memberi ke rekening yang mana, digerakkan Tuhan ke mengirim persembahan ke yang rekening mana, sehingga saya yakin dan percaya apa yang Bapak Ibu tabur akan Bapak Ibu tuai. Tuhan Yesus memberkati, selamat mendengarkan firman Tuhan. Puji nama Tuhan, saudaraku. Siang hari ini bacaan kita ada di kitab Kejadian pasal 43, 44, dan 45. Masih mengenai cerita kehidupan Yusuf. Kita kagum bahwa kehidupan Yusuf dicatat beberapa pasal dengan sangat panjang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingin menceritakan saja pada Kejadian 43, 44 ini menceritakan tentang bagaimana saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk kedua kalinya untuk meminta gandum, karena gandum yang dahulu diambil dari Mesir sudah habis, dan dengan syarat membawa Benyamin mereka berangkat pergi. Dan benar tatkala mereka berjumpa dengan Yusuf, maka Yusuf melihat Benyamin adiknya yang sekandung, maka Yusuf sangat bersukacita. Tetapi
Yusuf mempunyai strategi untuk menguji apakah kakak-kakaknya itu sudah berubah atau belum berubah. Karena sebagaimana dulu Yusuf dibenci oleh kakak-kakaknya, dijual oleh kakak-kakaknya. Sekarang Yusuf menaruh strategi untuk mencoba apakah kakak-kakaknya membela adiknya atau seperti dulu justru kakak-kakaknya mencelakakan adiknya. Caranya dengan membiarkan piala Yusuf, piala untuk minum mungkin dari emas atau dari perak ya, piala perak disebutkan. Saudaraku, ditaruh justru di karung daripada si Benyamin. Nah, saat mereka pergi meninggalkan Mesir, sengaja Yusuf menyuruh beberapa pesuruhnya mengejar. Dan sampai tersusul pegawai Yusuf, katakanlah tentaranya, mengatakan mengapa kamu membalas yang baik dengan yang jahat. Piala tuanku ternyata hilang, pasti ada yang mencuri. Dan kemudian mereka mengatakan, masakan kami mencuri piala, sedangkan uang yang dikembalikan kami bawa kembali untuk kami kembalikan. Sedangkan uang yang baru kami bawa untuk membeli gandum. Buat apa kami mencuri piala? Tetapi setelah digeledah dan ternyata piala itu ada di karung dari Benyamin. Karena memang sengaja oleh Yusuf ditaruh di situ. Nah, sebelumnya mereka mengatakan biarlah yang kedapatan mencuri itu akan menjadi budak. Dan tatkala piala itu didapati di karung Benyamin, mereka mengoyakkan pakaiannya. Dan mereka tentunya merasa sangat terheran. Mengapa Benyamin bisa mencuri piala itu? Di tengah-tengah keheranannya itu, saudaraku, mereka dibawa menghadap Yusuf. Dan tentu Yusuf mengintimidasi mereka. Singkat cerita, akhirnya Benyamin harus ditahan. Saudaraku, Yehuda mengatakan, apa yang harus kami bela? Apa yang harus kami perbuat untuk membenarkan diri kami? Kami merasa tidak mencuri. Tetapi tiba-tiba piala itu bisa ada di dalam karung dari Benyamin. Di hadapan orang kedua di Mesir. Kami tidak bisa membela diri walaupun kami benar. Nggak ada CCTV. Siapa yang bisa membuktikan? Terbukti piala itu ada di karungnya Benyamin. Dan akhirnya Yehuda mengatakan, kamilah budak Tuanku. Pada hari ini Tuhan sudah menunjukkan kesalahan kami. Saudaraku, apa yang dikatakan oleh Yehuda kepada penguasa itu seperti di dalam kehidupan kita. Kalau Yehuda dan adik-adik tidak bisa membela diri di hadapan Yusuf, sekalipun merasa benar tetapi buktinya salah, maka yang bisa mereka terima adalah menyerah. Ya sudah, terserah, kami ini budak Tuanku. Mau gimana lagi? Begitu juga kita di hadapan Tuhan. Tuhan jauh lebih berkuasa dari Yusuf, dari Fir'aun. Nah, kadang-kadang di kehidupan kita tidak bisa tahu. Ada orang yang merasa baik, tentunya baik dalam tanda petik, bukan baik betul-betul baik. Tapi mengapa kena penyakit? Ada orang yang katakan jahat, mengapa kelihatannya sehat? Sebelum pengadilan terakhir tentunya. Tapi kita seperti Yehuda dan saudara-saudaranya. Apa yang bisa kami katakan untuk membela diri kami? Kami gak punya hak dan kuasa. Kami gak bisa membela diri di hadapan Yusuf. Ya kami bisanya menerima, menyerah. Kalau kami mau dijadikan budak ya menyerah.
kalau toh piala itu direkayasa, ditaruh di tempatnya Benyamin, ya kami menyerah. Apa yang bisa kami perbuat untuk membela? Bahkan untuk berdiri di hadapan Yusuf untuk memanggil pengacara, nggak bisa. Marilah kita punya sikap seperti itu, saudaraku. Di hadapan Tuhan ya kita menyerah saja. Tuhan Maha Kuasa, Tuhan mau buat biru, hitam, putih, ya sudah terserah Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan? Kita tidak sebanding dengan dia. Persis seperti Yehuda dan saudara-saudaranya tidak bisa membela diri karena tidak sebanding. Enggak level istilahnya. Ini pelajaran yang kita terima. Di hadapan Tuhan ya kita bisa mengatakan, ya Tuhan, aku menyerah saja. Apapun yang kau lakukan, engkau baik bagi kami anak-anakmu. Dan yang kedua, saudaraku, di sini diceritakan ada substitusi. Di mana Yehuda mau menggantikan keadaan Benyamin yang saat itu sudah terbukti mencuri dan menjadi budak. Tetapi Yehuda mengatakan, aku sudah berjanji kepada ayahku, kalau Benyamin ini terjadi sesuatu, aku yang akan menggantikan. Dan hari ini biar Benyamin ini pergi dan aku menjadi budak tuanku. Dari situ Yusuf menangis. Saya yakin Yusuf menangis bukan karena rindu saja. Tetapi Yusuf menangis, ada seorang kakak Yehuda namanya begitu luar biasa, menjadi pahlawan. Rela menggantikan adiknya Benyamin ini untuk sebagai budak. Ini betul-betul pahlawan. Makanya suku Yehuda itu dipilih Tuhan. Karena tindakan dari Yehuda, nenek moyangnya ini. Ya, begitu punya rasa tanggung jawab, melindungi, mengasihi adiknya. Bak pahlawan yang luar biasa. Ini tidak main-main, menggantikan menjadi budak. Itu sebabnya Yehuda dipilih Tuhan. Dan Yesus dari suku Yehuda. Yesus juga menjadi substitusi, pengganti. Seharusnya kita yang binasa. Kita yang diperbudak oleh iblis. Kita yang harus upah dosa itu maut. Tetapi Yesus suku Yehuda itu mau menggantikan kita. Dia terkutuk demi kita. Dan itu sudah dilakukan oleh Yehuda dahulu ribuan tahun. Menggantikan adiknya Benyamin. Tapi Yehuda keturunannya ribuan tahun kemudian Yesus. Bukan hanya menggantikan satu orang. Yehuda orang berdosa, dia menggantikan adiknya, masih wajar. Yehuda yang berikutnya Yesus tidak berdosa. Dia bisa menggantikan dosa semua orang di dunia ini. Ini adalah suatu tindakan profetik dari Yehuda. Karena di dalam tindakannya itu dia tahu nantinya keturunannya ribuan tahun kemudian akan melakukan tindakan pahlawan yang luar biasa. Patriotisme yang luar biasa. Untuk menggantikan seluruh manusia yang berdosa. Dan Yesus yang rela menanggung dosa-dosa. Yesus rela terkutuk. Untuk supaya kita yang seharusnya ditawan oleh iblis dibebaskan. Puji nama Tuhan. Itu sebabnya kita bersyukur memiliki Yesus dari suku Yehuda. Yang sangat patriotik. Yang sangat mengasihi kita. Dan kalau waktu itu Yusuf melihat tindakan Yehuda, dia bisa menangis. Siang ini apakah saudara pernah menangis melihat tindakan Yesus yang begitu besar, patriotismenya yang begitu luar biasa? Saya mau tanya, pernahkah saudara menangis merenungkan betapa kasih Tuhan? Yusuf menangis, menjerit terseduh-seduh. Bahkan sampai terdengar orang Mesir. Karena Yusuf merasa kok ada kakakku yang dulu begitu jahat. Sekarang berubah bisa membela adiknya. Untuk mau menjadi substitusi, pengganti. Yusuf menangis, itu sebabnya Yusuf mengenalkan dirinya. Aku Yusuf, aku Yusuf. Karena dia tahu di antara kakak-kakaknya ada satu kakak yang begitu luar biasa. Pernahkah saudara menangis? Melihat kasih Tuhan. Patriotisme Tuhan
untuk dirimu pribadi. Kalau saudara belum, mari renungkan. Di hari Natal ini mari renungkan. Mari rasakan betapa kita yang harusnya binasa, tetapi tidak binasa melainkan memiliki hidup yang kekal. Puji nama Tuhan. Kiranya rema kita pada siang hari ini dapat mengubahkan kita untuk lebih mengagumi Yesus sebagai keturunan suku Yehuda yang luar biasa, jauh lebih hebat daripada apa yang dilakukan Yehuda ribuan tahun yang lalu. Tuhan memberkati. Mari kita doa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembalilah beraktivitas. Kiranya roh hikmat dan wahyu selalu menyertai saudara untuk perkara-perkara rohani. Merasakan kasih Tuhan, merasakan pengorbanan Tuhan yang begitu luar biasa. Sehingga hidupmu merasa berhutang budi dan engkau ingin membalas, berbuat sesuatu yang bisa engkau lakukan untuk nama Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, aku memberkati engkau dan semua yang diberkati katakan amin. Puji nama Tuhan. Sampai di sini menara doa siang hari ini. Sampai jumpa besok di waktu dan acara yang sama. Bye bye.